Kini, bukan lagi zaman kegelapan. Ini bukan soal keserakahan. Ini soal pembodohan. Dunia sudah tidak lagi dibutakan keuangan, apalagi dari peperangan. Ini soal peradaban. Ini soal sebuah kepedulian. Agenda besar menciptakan perubahan. Daur ulang pembodohan. Ini soal eliminasi yang basi. Tidak lagi mengabdi kebenaran hakiki. Dunia sedang peduli akan populasi yang sedang dibodohi. Untuk apa punya tempat sampah, tapi tak mampu mendaur ulang sampah? Membuat resah menjadi masalah. Bila dia memang pahlawanmu, seperti halnya kita ketahui, banyak pahlawan di negeri ini. Dari Jenderal Sudirman sampai Soekarno. Bila memang dia benar-benar pahlawan untuk daerahnya, untuk zonanya, untuk negerinya, bila memang dia menyandang predikat orang baik, maka tempatnya akan tetap ada, nyata, lestari. Tapi sekarang lihat, dia yang kau puja-puja di seberang lautan sana, di mana rumahnya? Karena dia pemimpin dari suku-suku nomaden. Kalaupun pernah ada rumahnya, pernah singgah, mana? Karena semua itu palsu. Makam-makam sahabatnya, saudaranya, keluarganya, istrinya, yang tahu hanya orang-orang setempat. Kualitas dirinya seperti apa. Dan bila memang benar adanya seperti apa keyakinan yang kau baca, mestinya masih lestari sampai saat ini. Tapi nyatanya dihancurkan, diratakan, dirubah menjadi gedung-gedung tinggi oleh sebab uang. Orang bisa menyewa tempat tinggal di gedung tersebut. Orang kaya pastinya. Bila memang itu tokoh yang seperti kau bayangkan, dia pasti akan dijaga tempatnya, dilestarikan seperti apa adanya. Rumahnya, tempatnya, pernah singgah maybe. Karena kita punya banyak contoh nyata di sini. Dari tempat kelahirannya, dari tempat yang pernah dia singgahi, dari tempat yang pernah digunakan untuk mengasingkannya, masih ada lestari nyata. Itu pahlawan yang sebenarnya. Tidak pernahkah terbesit di benakmu kenapa semua itu bisa terjadi?
Karena apa yang kau yakini itu bertolak belakang pada kenyataannya. Orang-orang setempat yang paling tahu siapa dirinya. Bila itu palsu, sudah pasti dihancurkan. Apalagi bila itu jahat atau sebaliknya dari apa yang kau yakini, sudah pasti tidak ada yang pernah peduli dengan peninggalannya atau tempat singgahnya. Tidak pernahkah terbesit di benakmu? Tahukah kalian, sejarah yang kalian yakini itu baru 2%. 2% dari kenyataannya. Yang mana 2% tersebut baru dibuat setelah orang yang bersangkutan wafat dan memakan waktu ratusan tahun kemudian setelah orang yang bersangkutan wafat. Ratusan tahun kemudian. Bukan lagi puluhan. Ratusan tahun. Tidakkah pernah terbesit di benakmu? Kenapa? Why? Kenapa bisa begitu lama? Hampir ratusan tahun itu kenapa? Apa yang menggandrungi perasaan-perasaan orang di sekitar situ? Para sahabatnya, para keluarganya, para cucu-cucu palsunya. Perasaan apa yang menggandrungi mereka hingga baru membuatnya ratusan tahun kemudian? Bila memang orang tersebut begitu wah, bukan yah, maka bahkan sebelum dia mati seharusnya sudah banyak risalah tentang dia. Kalaupun itu ada, kenapa baru ratusan tahun kemudian disusun? Dan itu hanya 2%. Sisanya dibakar. Dia memilih hanya yang terbaiknya saja. Dan kalian bisa cek sendiri bagaimana kualitas dari 2% tersebut. Itu sudah yang terbaiknya saja. Itu hanya nggak sampai ratusan kata, bahkan baru 70.000 kata dari jumlah total yang aslinya 600.000. Sisanya dibakar. Dia hanya memilih yang terbaik, yaitu 70 ribuan kata. Logikanya di mana? Bila memang tokoh tersebut begitu wah, mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa selama itu? Kecuali memang tokoh tersebut nyatanya yah, bukan wah. Karena orang di sekitar yang paling tahu layakkah untuk diabadikan. Jika tidak layak, mereka akan digandrungi rasa malas. Ngapain? Malas amat. Hingga sampai pada ratusan tahun kemudian baru bisa disusun. Itu pun dibuang sebagian besarnya. Dan dari 2% yang kalian yakini, itu kebohongan. Kalaupun itu kebenaran, titik koordinatnya bukan di situ. Moda transportasi laut, moda transportasi air, itu harus punya alasan kuat
untuk berlabuh di sebuah pelabuhan atau untuk memperdagangkan, untuk menurunkan kargonya di sebuah daratan, dia harus punya alasan kuat memilih daratan tersebut menjadi pelabuhan, yang mana akan menjadi sebuah pasar besar. Ada peradaban apa di situ? Bila tidak punya alasan kuat, dia tidak mungkin berlabuh di situ. Berapa jumlah kargonya, berapa bobotnya yang harus diangkat di atas daratan, disuplai kemana-mana. Kalau dia nggak punya alasan kuat berlabuh di situ, maka itu bukan titik koordinat yang sebenarnya, melainkan di ujung sana, di ujung Mediterania. Karena dekat dengan banyaknya peradaban yang majemuk. Disitulah pasar yang sesungguhnya diceritakan, disinggung-singgung. Disitulah 2% yang kau yakini adalah kisah dari tanah tersebut. Tanah yang pantas atau layak untuk diperebutkan. Bapak dari 3 keyakinan atau dari 3 religion tidak pernah menginjakkan kakinya ke titik koordinat yang kalian yakini pada saat ini. Bahkan dia tidak membangun apa-apa di situ. Adapun dia membangun, titik koordinatnya bukan di situ. Dan itu hanya kotak tenda para pedagang. Dan bukan cuma satu kotak tenda. Karena itu pasar besar, dekat dengan pelabuhan, begitu strategis, mudah transportasi laut untuk berlabuh di situ. Tenda-tenda para pedagang, tenda-tenda kotak kubus hitam, ada banyak di situ, bukan cuma satu. Dan mereka menjual segala macam sesuatu di sana. Bukan cuma satu jenis produk, bukan cuma satu jenis keyakinan, bahkan rempah-rempah banyak di sana. Nusantara pun menyumbang rempah-rempahnya ke sana. Cina, India, semua ke sana. Kapal harus punya alasan kuat untuk berlabuh di sebuah daratan. Dan pastinya bukan titik koordinat yang kalian yakini saat ini. Directionmu semuanya salah. Jadi tenda-tenda pedagang itu di situ, mereka banyak menjual sesuatu. Mereka banyak ada tenda-tenda kotak hitam yang isinya para pedagang yang menawarkan merchandise atau menawarkan pernak-pernik atau menawarkan sebuah idols. Mereka banyak jual berhala di sana dari segala penjuru dunia. Macam-macam jenisnya. Karena dekat dengan pelabuhan dan konsumen bisa datang ke sana, ke tenda-tenda tersebut untuk berdoa, membayar dan berdoa, melakukan praktek ritual keagamaannya di tenda tersebut. Di sekitar tenda tersebut juga bisa. Karena itu tenda-tenda para pedagang, banyak jumlahnya. Dan kalau orangnya yang cukup kaya, dia bisa membeli dan membawa keyakinan dari tenda tersebut ke rumahnya. Bukan hanya sekedar membayar dan melakukan kegiatan doanya di situ. Bukan cuma itu, banyak rempah-rempah ada, segala macam kain, sutra, segala macam ada. Lu sesumbar negara maritim, apalagi poros maritim dunia, segala choke point, key point, terusan Panama, terusan Suez, Lemhanas, bullshit lu. Empanin serigala baik, serigala jahat aja lu gak ngerti.
Yang selama ini yang udah lu umpanin itu serigala baik apa serigala jahat? Kalaupun lu udah ngerti ini serigala baik atau jahat yang selama ini udah lu umpanin, apa lu udah mentreatmentnya? Yang mana tadinya serigalanya jahat atau serigala tersesat atau terbodohi menjadi serigala yang baik, dan yang baik menjadi lebih baik? Atau enggak? Lu cuma buat sistemnya aja, habis itu lu tinggalin, peduli setan. Itu mau jadi serigala baik kek, itu mau jadi serigala jahat kek, NKRI garis lurus apanya. Lu hanya mempermarak pasar pembodohan. Sifat pelabuhan aja lu nggak ngerti, dan lu yakini lagi bahwa itu titik koordinat yang sesungguhnya. Buku sejarah yang lu yakini itu dari 2% itu bukan menceritakan titik koordinat tersebut, melainkan di ujung sana. Dan di sana banyak orang-orang yang bercerita tentang tokoh tersebut dengan versi aslinya. Tapi di sana tidak disinggung rumahnya di mana nih orang. Karena dia pemimpin suku-suku nomaden, berpindah-pindah. Dia menceritakan tentang itu. Sampai pada akhirnya dia membuat sebuah tempat yang baru, titik koordinat baru, karena dia tidak berhasil untuk mengakuisisi di sana. Ditolak dia di sana. Itu yang membuat menjadi lama untuk menyusunnya, memfabricatednya, sampai ratusan tahun kemudian. Samping orang-orang terdekatnya juga malas, karena tahu kualitasnya sesungguhnya. Pantaskah untuk diperjuangkan? Sumber negeri maritim, shadow, intelijen, apalagi poros maritim dunia, sifat pelabuhan aja nggak ngerti. Lo yakini lagi. Lo bisa selidiki sendiri lah, ciri-cirinya seperti apa. Ada nggak sisa-sisanya di sana? Ada nggak itu lembah? Ada nggak itu ngarai atau sungai? Ada nggak itu pepohonan zaitun? Nggak ada, karena itu bohong. Yang ada di situ cuma debu. Ciri-ciri tersebut adanya di sana, di ujung sana. Moda transportasi air itu, kalau nggak punya alasan berlabuh di situ ngapain? Dan titik koordinat yang kau yakini saat ini itu adalah bekas tempat suku-suku setempat, ritual-ritualnya di situ. Bukan dibangun oleh bapak dari tiga religion tercipta dari bapak tersebut ini, keturunan-keturunannya, anaknya itu yang menciptakan tiga religion. Dia kagak membangun apa-apa di situ, bukan di situ titik koordinat yang disinggung. Dan titik koordinat yang kau yakini saat ini itu titik koordinatnya suku-suku setempat. Dan batu tersebut itu bukan dari mana-mana, tapi dari pasar terbesar itu yang dekat pelabuhan itu di pojokan sana. Karena itu pasar terbesar, pasar perdagangan sedunia pada saat itu, pada abad itu
Logika aja deh pokoknya. Science, bukti-bukti nyata lu pelajarin deh. Garis ekuator atau garis khatulistiwa yang dilalui garis tersebut itu yang paling punya banyak mineral, banyak jenis mineral, termasuk batu hajar jahanam. Urusan syahwat, itu batu syahwat, itu batu kesuburan. Orang-orang suku-suku pedalaman setempat itu punya keyakinan kayak begitu. Siapa penyumbangnya? Dari mana asalnya? Dari Nusantara yang punya garis ekuator, yang punya garis khatulistiwa. Di mana garis khatulistiwa itu ada, pasti banyak jenis mineral, termasuk batu-batu mulia. Sampai batu hajar jahanam salah satunya. Dari Halmahera ada, dari Kebumen juga ada, macam-macam jenisnya. Belakang rumah lu juga ada, gali aja kalau nggak percaya. Di sana ada apa? Cuma ada debu, gak bakalan ada batu. Dia bilang dari surga. Ya memang inilah sempalan surga Nusantara. Tapi sayangnya bukan buat anak Nusantara. Cewek-cewek yang kurang kesuburan, cewek-cewek yang pengen punya anak mandul segala macamnya, itu meyakini bahwa batu tersebut bisa bla 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 bla. Batu itu dibawa dari sono, dari pasar itu. Pasar yang deket sama pelabuhan. Dan tempat yang kau yakini, direction yang kau yakini saat ini itu, penunjuk arahmu itu tempat suku-suku untuk melakukan ritualnya, suku-suku pedalaman setempat. Makanya orang sekitar situ males untuk mengabadikan kisah orang tersebut. Sampai ratusan tahun lamanya baru ada yang mau bergerak untuk membukukannya, menyusunnya, meskipun cuma 2%. Tempat suku tersebut diakuisisi cuma ngelanjutin ritual-ritual suku tersebut. Dan batu itu dari Nusantara. Kocak.